Terima kasih waktunya pimpinan. Saya ini mendapatkan berita tentang PT Pertamina Hulu Rokan, di mana ada sumur yang bekas pemboran itu mengalami korban balita. Ada dua orang, satu usianya 2 tahun, yang satu usianya 4 tahun. Itu sempat orang tuanya menyelamatkan, namun tidak tertolong nyawanya. Nah, kami coba untuk menggali informasi ini kepada Pak Dirut Rokan, Pertamina Rokan, namun sangat dingin sekali. Bahkan membalas komunikasi kita anggota dewan pun enggan. Nah, ini kita nggak tahu seperti apa beliau dalam komunikasi hal ini karena kita pengen mengetahui dari 1.300 sumur yang dilakukan oleh Blok Rokan ini, eh, sisa yang sekarang aktif kalau tidak salah ada 11.000 sumur. Nah, lalu dari 11.000 sumur, data kalau tidak salah yang saya catat ada 11.000 sumur, 1.100 sumur. Namun yang ingin saya ketahui satu hal, berapa sebetulnya sisa sumur yang sudah tidak terpakai, pimpinan? Berapa? Lalu sisa sumur yang sudah tidak terpakai itu, apakah sudah diketahui oleh lingkungan hidup terkait sampai di mana proses penataan daripada sumur-sumur tersebut? Karena hampir rata-rata sumur-sumur yang tersisa itu hanya ditutup saja dengan pagar. Tidak ada yang namanya penataan untuk reklamasi atau bagaimana cara untuk menyelesaikan sumur-sumur yang sudah tidak terpakai itu. Nah, pertanyaan di sini saya ingin sekali kita dari anggota DPR di Komisi 12 ini meminta keterangan data. Karena sampai hari ini Pak Dirut ini nggak mau buka sama sekali data tentang berapa sisa sumur yang sampai hari ini belum juga ditata, belum juga ada reklamasi terhadap masalah sisa sumur ini. Baik dari media menanyakan tidak mau jawab, lalu dari anggota DPRD daerah tidak juga mau jawab. Nah sekarang kami nih, Komisi 12, Bapak mau jawab atau tidak? Coba Bapak pakai speaker. Bapak mau jawab nggak memberikan data kepada kami tentang sisa sumur yang belum direklamasi dan belum ditata? Saya minta interaktif, Bapak coba jawab, Bapak bersedia nggak memberikan data itu? Pak, itu mic-nya Pak di depan. Ya, silakan boleh. Jadi Pak Jul ini menanyakan Sisa apakah data yang datanya salah, bagaimana. ya. Silakan dijawab, Pak. Ya, Terima kasih Pak ya pertanyaannya. langsung aja Pak. Langsung ya. Jadi saya luruskan dulu. Ya, Masalah itu bukan masalah sumur existing. oh, Jadi kejadian itu adalah setiap kita membor sumur baru, kita membangun temporary pit untuk menampung sisa lumpur pemboran. Nah, setelah kita selesai di sumur itu, kita tutup pit itu. Nah, untuk menutup pit itu kan butuh waktu. Kita butuh vacuum truck, kita butuh dozer. Dari 1.400 sampai 1.500 sumur yang dibor sejak alih kelola, sekarang hanya tersisa sekitar 200 eh, temporary pit yang masih terbuka. Dan itu pun sekarang dikejarkan untuk ditutup. Jadi kejadian itu tidak ada hubungannya dengan existing well. Nah, apa yang terjadi adalah pit-pit yang belum sempat kami tutup dan sedang berproses ditutup, itu kami pagari. Kami kasih peringatan bahwa ini adalah daerah berbahaya, objek vital nasional, harap jangan masuk. Mungkin untuk orang-orang dewasa yang sudah bisa membaca mungkin mengerti, tapi ini anak-anak keluarga yang sebagai encroacher lah. keamanannya gimana? Ada security nggak di Kalau situ? tidak mungkin setiap lokasi Kok ada nggak mungkin? security, Pak. Jadi Kenapa nggak mungkin? setiap setiap sumur itu kita pagari, kita kita sebenarnya Enggak, kan setelah dipagar itu nggak ada keamanan yang untuk mengawasi, khawatir ada 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 patroli, Pak. penduduk atau apa yang datang ke situ berbahaya, beresiko. Nggak ada keamanan dipasang di situ. Harusnya penduduk tidak datang itu adalah Seharusnya, tapi peran ada keamanan nggak Bapak pasang di situ? keamanan secara patroli, Pak. Ada. Keamanan Keamanan secara patrolinya patroli ada. ada. Itu eh, menyambung dari Pak Jul, itu jauh nggak dari pemukiman itu rata-rata Eh, jadi secara umum? masalah yang kita hadapi juga tadi adalah perambahan.
Tambahan. area-area yang seharusnya bukan area operasi yang seharusnya tidak boleh didatangi, itu didatangi atau dirambah oleh masyarakat. Nah, ini sudah juga dalam berproses untuk clearance dan sebagainya. Jadi itu adalah keluarga yang masuk secara tidak legal di tanah Oke. objek vital Cuma mungkin nasional. begini, menyambung aspirasi Pak Jul ini. Kira-kira yang kejadian-kejadian duka seperti itu ada atensi, perhatian Sudah dari Pak, kami sudah ke keluarga, ada atensi. sudah, keluarga juga sudah menerima dan kita perbantukan semuanya, atensinya juga sudah Nah, diberikan. kurang lebih klarifikasinya begitu, Pak. Nah, lalu kondisi yang seperti ini, situasi yang seperti ini, ada berapa titik lokasi yang seperti ini yang masih terjadi? Jadi kalau itu sangat cepat ya Pak, dari Hmm. 1.500 sekarang ini mungkin sekitar 180 tersisa. Hmm. Jadi Yang belum yang direct. sedang berproses untuk ditutup. Uh, dia karena dia lubang dan musim hujan, itu kan air-air yang tergenang itu perlu kita vakum dulu Pak. Nah, kecepatan memvakum dan kemudian musim tadi di awal saya sebutkan sampai ke musim hujan, inilah membuat tata waktunya ini semakin agak panjang. Tapi kami kejarkan terus. Jadi tinggal sekitar 160-180 lokasi. Nah, ini juga kami sedang lihat bagaimana kemampuan kami untuk lebih baik lagi. Hingga pada saat ini nanti selesai, bisa dalam waktu dekat ini bisa ditutup juga. Sedikit saya menyela supaya nggak bingung Pak. Kan ada sisa hampir 200. Tapi kata Bapak sumur baru muncul lagi. Tentu akan timbul terus gap ini. Nggak akan pernah tertutup semua. Kecuali berhenti Bapak ngobor baru bisa ketutup semua. Ini bagaimana mengatasinya? Kemarin waktu kita di Kunker Pak Kapolda juga ingin membantu tapi dipersulit polisi untuk masuk. Kemarin eh, kita dorong agar komunikasi dengan PAR supaya kita mengoptimalkan aparat kepolisian Pak Heri yang ingin juga membantu. Cuma kan beliau mengatakan, wah kami sulit sekali untuk mengakses ke ini. Sudah dijalin komunikasi Pak ya dengan Pak Polda ya? Sejak dari awal kejadian dari Polres sudah masuk dan laporan sudah diberikan. Bukan untuk membantu pengamanan Bapak itu kan kekurangan. Kemarin kan Pak Robi mengatakan waktu kunker kami kurang jumlah eh, orang yang akan mengamankan objek vital itu kan Bapak kontrak dengan swasta nilainya kan cukup besar tapi masih kurang. Nah, polisi kan bisa juga membantu, cuma kan polisi nggak bisa. Ini wilayahnya wilayah yang tidak steril, yang nggak bisa sembarangan bisa masuk ke sana. Nah, itu kan kita sarankan agar dibangun komunikasi antara Polda dengan PHR agar terkesan PHR jangan terlalu eksklusif. Ini untuk menyangkut kepentingan rakyat kan. Kalau terkait dengan yang lain-lain silakan. Nah, ini yang kita dorong kemarin, Pak. Karena kalau Bapak mengobor terus, sementara gapnya ada hampir 200, tentu akan ketinggalan terus Ketua. Ini Betul. tutup, ini muncul lagi, ini tutup, muncul. Nah, kapan 100% tertutup, tentu nggak bisa Oke. tercapai. Itu yang saya silakan lanjutin Pak Zul. Gini, eh, rekan-rekan sekalian, saya pikir kalau untuk pendalaman itu nanti mungkin kita bisa lanjutkan kepada pendapat fraksi masing-masing ya. Yang Pak Jul ini pesannya sudah jelas, tolong juga Bapak persiapkan itu nanti jawaban terhadap pertanyaan beliau, ya. Termasuk Sambil data yang saya sambil minta, berjalan ya, sambil berjalan data ini. titik-titik sumur Ya, yang sudah ditinggalkan ya, ya. oleh Idle. blok rokan. Idle ya. Iya, kita Idle. butuh data itu. Iya. Jadi Sumur idle, Pak. tidak ada kaitannya sama insiden ini. Tadi sudah Saya saya minta, urutkan. saya ngomong itu Pak. Ya, Saya cuma minta data, Bapak susah sekali ya jadi orang ya. saya cuma mau mengklarifikasi. Kita cuma minta data, bisa Oke. nggak Bapak siapkan Cukup, itu aja ya. Pak. Panjang Jadi sekali gitu yang loh dia. dimaksud beliau ini idle, udah Ah, itu aja idle ya. well. Idle well ya. Oke. Clear ya.